Dalam aneka perjanjian notaris dan PPAT, seringkali perjanjian tersebut dibubuhi meterai. Sebenarnya, apa itu meterai, jenis-jenis, dan fungsinya? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bea meterai adalah pajak atas dokumen. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Berdasarkan pasal 3, bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. B. Akta notaris beserta grose, salinan, dan kutipannya. C. Akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. D. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. F. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. G. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah yang 1. Menyebutkan penerimaan uang, atau 2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, dan H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sejak tahun 2020, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Tahukah Anda? Di setiap meterai tempel terdapat tempat untuk menuliskan tanggal kapan tanda tangan Anda dibubuhkan di atas meterai. Demi menghindari penyalahgunaan ulang meterai yang sudah ditandatangani oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebaiknya jangan lupa untuk mengisi tanggal kapan Anda membubuhi tanda tangan Anda di atas meterai tersebut. E-meterai atau meterai elektronik adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu UU ITE pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dan elektronik. Sebelumnya, meterai dikenal dalam bentuk fisik atau kertas yang ditempel pada dokumen penting. Namun, pada tahun 2021, pemerintah resmi meluncurkan meterai elektronik atau yang disebut sebagai e-meterai. Secara singkat, meterai elektronik adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Lalu, bagaimana cara untuk membeli dan menggunakan e-meterai? Pertama-tama, untuk melakukan pembelian meterai elektronik, dapat mengunjungi laman e-meterai.co.id. Jangan lupa untuk membuat akun dan masuk ke dalam akun. Kemudian, klik beli e-meterai yang terdapat pada beranda halaman. Lakukan pembayaran dan pembelian e-meterai telah selesai. Berikut cara untuk membubuhi dokumen digital dengan meterai elektronik tersebut. Pertama-tama, lakukan login pada laman e-meterai.co.id dan akan ada dua menu, yaitu pembelian dan pembubuhan. Pilih menu pembubuhan untuk menggunakan meterai elektronik. Kemudian, masukkan detail informasi dokumen yang akan dibubuhi meterai, seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen. Kemudian, unggah dokumen tersebut. Untuk saat ini, format dokumen yang diterima hanya format PDF. Posisikan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada dokumen yang sudah diunggah. Klik bubuhkan meterai dan lakukan konfirmasi. Proses pembubuhan telah selesai dan dokumen yang sudah dibubuhi meterai dapat langsung diunduh dan digunakan seperti dokumen yang telah dibubuhkan meterai tempel. Sekian dan terima kasih.